Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Kembali lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Dan seperti biasa after match timnas, dan untuk menggembirakan euforia kemenangan timnas, siapa lagi kalau bukan di samping gua ada pakar timnas, pakar sepak bola, yaitu Bung Dirman. Selamat pagi. Sapa-sapa dulu Bung Dirman yang lagi sahur, lagi puasa. Yang lagi sahur, lagi puasa, semoga membawa berkah, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat dukung timnas Indonesia. Jadi ini buat fans-fans Bung Dirman, boleh silakan muncul lagi, ditonton lagi, di komen, di like dan subscribe channel YouTube Afif Safi pakar bola, karena setiap pertandingan timnas pasti selalu ada Bung Dirman muncul, karena ini emang nonton timnas dari awal-awal timnas kebentuk ya. Ya. Dari zaman bola masih 20 lawan 20. 20 main juga lapangan nggak ukuran. Bahaya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi gue mau disclaim dulu bahwa Bung Dirman ini adalah orang dibalik terciptanya olahraga sepak bola. Ya, peraturan offside, peraturan kiper ketika back pass nggak boleh ditangkep, ada foul juga di situ. Salah satunya harus konsul dulu sama Bung Dirman ya. Iya. Wasit akhirnya jadi ada 3, ada Hakim Garis Ada gitu Hakim kan. Garis. VAR juga sempat berunding kan, VAR. Sempat berunding. Karena dengan VAR itu kan kita tidak bisa dicurangin. Kalau Liga 3 belum ada tuh VAR tuh, gimana tuh? Liga 3-nya belum ada VAR. Ya itulah nanti ya, karena ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Emang buat curang kali ya? Buat curang. Oke, kita ini mau bahas timnas ya, dari sebelum pertandingan sampai selesai pertandingan. Karena di sebelum pertandingan itu sempat ada war tuh, ada perang mental dulu, perang psikologis antara pemain Vietnam yang sering memberikan komentar buat pemain-pemain Indonesia dan timnas Indonesia, dan ada juga warga-warga Indonesia yang nyalain petasan ke arah penginapan hotel-hotel pemain Vietnam. Ya, itu sekalian bangunin sahur juga, dan itu cukup ngasih war untuk timnas Vietnam. Nah, walaupun di luar negeri juga ada kayak gitu. Kalau Bung Dirman, kita bahas satu-satu dulu. Ya, ini gimana tuh tanggapan Bung Dirman tentang warga-warga yang ngasih petasan ke arah penginapan pemain Vietnam tuh? Iya. Ketepatan juga dengan bulan puasa ya. Oh iya. Sambil membangunkan sahur, sekaligus membuat move kepada pemain Vietnam. Seperti kedengaran kok di luar ini tragedi banget. Ada insiden gitu. Ada insiden. Terus panik. Makanya pemain Vietnam jangan nongol jendela, patah nanti kepalanya. Nah, itu merupakan cyber tersendiri, bagus juga lah. Bagus ya kalau gitu ya. Di luar negeri juga ada kayak gitu biasanya. Tapi harusnya ada sewor-sewor yang lebih kreatif lagi gak? Selain petasan gitu kan, nih Indonesia nih, ya kan banyak yang klinik-klinik masih ada, atau hal-hal yang lebih kreatif lagi ada gak? Buat mengganggu konsentrasi lawan aja sampai nggak bisa tidur gitu, gimana caranya? Bisa tidur, pikiran terus gitu. Ada gak cara-cara lain buat sewor? Misalkan nanti Irak lawan Irak. Lawan Irak ada nih di grup ini nih. Lawan Irak. Datang kemari. Datang kemari. Hotel-hotel di Indonesia yang dia nginep, pasangin pocong. Turunin trot, kaget, setan. Astagfirullah, kata Irak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, subhanallah. Dia udah baca doa tapi nggak kabur, soalnya kan pocong bohongan. Dan dia takut ya, dia nggak bisa tidur. Kalau nggak apa ya, selain pocong lah buat ngeganggu mental lawan. Ular derik. Ada sih itu, ngintrik terus ya, tikrak sampai malam. Berhenti sampai pagi. Nggak bisa tidur pas main loh ya. Itulah. Mulai tuh ya. Ide bagus ya, taruh pocong sama ular derik di kamar lawan. Seru itu. Jadi sewor kayak gitu, dinamika sepak bola lah ya. Bagus. Di luar negeri juga ada. Nggak masalah. Iya, perlu itu ya. Ada ide lain atau kita mau komentarin Vietnam? Vietnam. Vietnam jadi bilang gini, ini kasih konteksnya dulu nih teman-teman nih, karena Vietnam pemain-pemainnya banyak yang bilang kita kalau lawan Indonesia itu mah sama kayak lawan orang bule gitu, karena banyak naturalisasi. Dan dia menganggap kalau ditanya takut gak lu sama naturalisasi pemain Indonesia, dia bilang
kenapa harus takut gitu kan? Kalau pemain naturalisasi itu bagus, dia pasti kepake di negaranya kok gitu. Oh, gitu. Jadi ngapain harus takut di lapangan? Ternyata kalah kan 1-0. Gimana tuh tanggapan Bung Dirman buat Jadi Vietnam sendiri kan image-nya udah nggak bagus ya, karena bahwa orang yang dipakai di Indonesia itu di sana sudah nggak kepake. anggapnya gitu dia. Nggak ada mutu lah, anggapannya kan begitu. Ketika di lapangan itu lain kenyataannya, giliran main keder, Oh iya, kick bagus. balik buat mental sendiri lah. Jadinya. Berarti dia kemakan ya. Kemakan dari omongan sendiri orang yang sombong itulah, makanya nggak boleh takabur. Tuh, nggak boleh sombong dan takabur tuh. Sombong takabur akhirnya makan dirinya sendiri. Kemakan omongan sendiri. Omongan sendiri. Iya. Jadi itu Kaget bingung ngadepin ngelawan nggak taunya begitu. Lah. Oke, itu sebelum pertandingan dimulai ya. Dan ketika memasuki 8 pertandingan, sebelum kita lebih jauh lagi bahas taktikal, karena ini taktikal analis banget, Bung Dirman. Kita lihat Stadion Gelora Bung Karno yang seperti bukan Stadion Gelora Bung Karno. Gimana nih Bung Dirman lihat? Karena ini kan levelnya kan penyisihan kualifikasi World Cup dunia levelnya. Lihat keadaan Stadion Gelora Bung Karno gimana tuh? Kurang perawatan. Waduh. Kurang perawatannya di luar dugaan barangkali sih ya dari tim lapangan, karena dari tim fisik lapangan, karena kemarin itu hujan terus-terusan, hujan terus-terusan. Drainase di dalam stadion itu kurang model sehingga ada endapan air yang membuat lapangan itu jadi benyak seperti kayak apaan sih pacuan kuda. Jadi kan kasihan gitu loh. Lah sprintnya juga mental. Ini lari lurus tapi belok. Kayak kepleset-pleset dikit lah ya kan. Diselidik ketika cut mau langsung segini kelupuk. Bawa sepatu sama poolnya itu ya. Kurang. Konser kali sama kampanye kali belum. Injek orang konser, kampanye jadi becek. Berarti butuh perhatian yang khusus lagi. Karena kan tarafnya levelnya nih dunia kan, kualifikasi tonton dunia kalau bukan kita doang yang nonton. Iya, standarnya harus bagus. Itu stadion. Kurang lah ya. Cek lagi drainasinya sama persapan sehingga begitu setengah jam sebelum pertandingan udah oke. Jangan sampai ada endapan sehingga tidak ada matahari akhirnya ntar jadi ngembes jadi lumpur hidup lagi ya. Pemain ketarik lagi. Ya kan? Sampai Arhan lagi mau ngelempar ketarik lagi ke dalam. Ntar tolonglah diperhatikan dong. Standar buat permainan nasional. Iya, internasional levelnya. Ntar main siapa di sini? Pemain Argentina main lagi kemari. Masuk ke tanah lagi ya kalau nggak dirawat. Tolonglah, ini GBK kan ikon stadion, ikon Indonesia kan. Indonesia ada apa-apa ya, GBK tempatnya. Gor terbesar itu. Iya, orang kampanye aja di Gelora Bung Karno, gimana kok begitu memalukan. Ya udah, boleh tuh diperhatikan lagi tuh. Nah, sekarang kita masuk ke permainan ya. Ini permainan sebenarnya berlangsung alot karena emang sama-sama udah ngebaca satu sama lain secara taktikal gitu kan. Makanya sengit banget gitu kan. Walaupun ada sedikit perbedaan, ini main 4-4-2. Indonesia 4-4-2 dan dari kiper pun ya ada Adi Satrio. Nah, terus di depannya ada Rizky Ridho sebagai kapten dan ada Aegis. Ya Aegis nih, baru nih Pak. Dia tinggi, tenang itu mainnya. Iya. Bagus. Nah, Hapner ditaruh kanan, terus ada Nathan di kiri, Ivar Jainer, Marcelino, Witan, Yakob Sayuri, Rafael Strike dan Hoki Caraka. Ini perpaduan sih, ada senior, ada juniornya gitu. Ini secara line up gimana nih Pak, ngeliat permainan nih? Udah bisa mengembangkan belum? Iya bagus, memang Sintayong tahap pertama di menit-menit sampai ke 15 itu terapkan posisi itu, konstruksi itu. Bentar, emang menit 1-15 nonton Bung Dirman? Nonton sinetron. Mamahnya ya Allah. Tadi bilang nonton dari menit 16. Cuman waktu koreksi dia itu memang itu di menit 20 dia memang harus dimainkan si personnya ini. Per 15 menit biasanya pelatih ada plan-plan lagi kan. Ada plan-plan lagi. Iya. Jadi dari lini belakang dulu, bagaimana Rizky Ridho dan Aegis
menjaga pertahanan. Oh, cukup bagus, cukup rapat, cukup kuat ya Kon. Meskipun tidak semestinya siapa yang sekarang sakit tuh ya. Sama Amat. Jody Amat ya. Bagus juga Jody Amat. Jody ya, ini juga bagus. Baru ya, bagus, baru, ini kan bagus, bisa nutup lubang yang ditinggalkan Jody Amat. Betul, tenang banget ya. Tenang banget. Dia kalau kan tinggi, gede, tenang mainnya di luar negeri kayak siapa itu dia tuh? Kayak yang Barcelona siapa tuh? Pique. Pique Indonesia ya. Pique Indonesia. Itu mana yang gak lewat-lewat pemain Vietnam tuh? Puyeng dia. Puyeng. Nah, bagus memang variasinya juga udah bagus. Tahap pertama masih juga style Indonesia lah. Serang-serang Indonesia terus. Cuman belum begitu gencar, belum tahu lubang-lubangnya mana sih intinya belum menyatu betul. Nah, kalau di tengah ada duet Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Nih, dia kelihatan banget kalau lagi keserang tuh turunnya kelihatan bener-bener berdua tuh. Fighting spiritnya oke tuh. Spiritnya oke dia. Memang sudah bagus apa yang diterapkan Sintayong. Benar dijalanin. Hanya si Sandy Marcelino itu belum lagi nggak seperti biasanya. Belum ada performnya, ya kurang lah. Ketika sebelum digantikan dia babak kedua baru dimulai Sintayong menekankan bahwa lu harus berani, lu harus bisa gojek-gojek, bisa terobos semuanya itu. Ternyata juga kurang, memang lagi bukan harinya performnya dia. Kalau Yakob Sayuri gimana? Yakob Sayuri adalah kafunya Indonesia. Dia bawa bola langsung melejit, nggak bisa habis ya, stamina-nya. Bola melejit, langsung titik serang, lirik-lirik ada teman langsung mantap. Dan hasilnya ketika di babak kedua tuh ketika mulai ada pergantian pemain gitu. Betul. Kan Egy masuk, Arhan masuk tuh udah mulai ini lagi terlihat lebih jalan lagi kan. Nah, sekarang golnya ini kan gol lemparan dari Arhan. Betul. Ya, gol throw-in lemparan dari Arhan sampai bola scrim di situ muter-muter akhirnya Egy golin. Ini gimana ngelihat gol ini Papa nih? Prosesnya. Memang spesialis lemparan adalah Arhan. Itu dimengerti dan ditakuti sama lawannya. Begitu pasti akan mengarah kepada titik gawang langsung. Makanya yang tinggi-tinggi pada naik tuh ke depan. Iya, itulah. Bagusnya ketika ada blunder lah, ini di blunder back daripada Vietnam. Bola lepas ketika kena heading, kena back dari Vietnam, mentalnya nggak karuan, Edi di depannya. Egy udah siap tuh. Udah siap, langsung sodok tes. Berarti itu emang bola keberuntungan apa udah emang latihan tuh menurut Papa tuh? Menurut Abung Dirman tuh. Set piece gitu kan udah, jangan-jangan emang Sintayong udah, lu lempar ke depan, bolanya entah kemana, siap semua. Iya. Sudah terkonsep. Kalau latihan sih nggak begitu, cuman konsepnya lu harus begini. Lempar aja dulu ke sono. Kebetulan si Egy kan feel-nya kuat ya. Iya, jatuh bolanya kemana udah tahu tuh. Dia tahu karena profesional juga kan dia. Feel-nya udah tahu. Ketika dek begitu langsung sikat. Cerot gol. Egy kan dijulukinnya Egy Messi. Udah Egy Messi belum tuh? Belum. Tapi tetap bagus untuk Indonesia. Tetap bagus untuk Indonesia. Egy Messi lah boleh. Egy Messi di kirinya kan lengket tuh dia tuh. Nah, kalau Arhan penasaran deh, Bung Dirman kan juga selain football antusias, jurnalis, Bung Dirman kan juga atlet volley dulu. Bisa sekenceng, misalnya kayak spike gitu kenceng atau lemparan kenceng kayak Arhan tuh, apa sih latihannya Bun? Kalau Bung Dirman dulu apa tuh? Kan kenceng tuh bola. Pakai beban. Pala orang, enggak. Pakai beban, bola pasir. Ya kan, bola pasir gitu, baru latihan cemesnya makin kencang. Jadi yang dipukul bukan bola biasa, bolanya bola pasir sehingga nanti bola kosong, bola biasa berkali lipat. Berarti sama aja. Berarti Arhan nggak lempar bola tuh? Enggak, lempar anak bayi. Pengamat apa ini? Ayo jelasnya dia berenang. Bayi beruang kali, bayi beruang kan gede berat lempar sama Arhan. Iya.
itulah diolah tangan yang bergerak begini. iya. Ya. Nge-gym Memang pasti sudah nih, ada nge-gym dasar nih. juga. Nggak setiap orang memiliki Khusus tenaga tangan. iya, keahlian yang kayak gitu. Arhan memang dari rongga-rongga. Oh, beda dia rongga-rongga. Iya, Ini sekarang rongga-rongga diteliti fisik secara ini tubuhnya nih, itu benar. ortopedi nih, ada Kuat, tulang-tulang nih, ya, Bung Dirman iya, paham iya. lagi nih. Ketika dibentuk untuk membuang bola supaya Kekuatannya jauh di itu, situ. kekuatannya di situ ya. Gila jadi. Oh, nangka kali dulu Pak. Di kampungnya Arhan kan, Bung Dirman nangka jatuh. Arhan ambilin nangka. Nih, Mak. Wih. Duren ngeblek. Apa tuh Arhan? Duren, ambil duren. Nih, Mak. Gitu kan. Yang jelas itu memang apa sih ya? Senjata Senjata buat Indonesia. Kedua memang latihan yang paling beban-beban berat begini, terutama renangnya dia. Oh, dia renang. Dia renang. Bisa tuh. Dia renang, Kelihatan gitu. tangannya ya. Kelihatan Selain tangannya, angkat beban, rambut, renang angkat juga. beban. Oke lah, ini hasil yang positif diraih oleh Indonesia. Ada apa kekurangan dikit yang bisa dipoles lagi sama Sintayong, atau harapan-harapan ke depannya gimana? Ini 1-0 lawan Vietnam udah cukup lah ya, maksudnya ya udah poin aja lah, ini kan ngincer poin, 3 Ya. poin dapat. Ada harapan-harapan apa gak? Ya untuk kedepannya sih Baik biasa, terus. stabil, dan tambahkan aja ketika nanti diserang pertahanan jangan lupa ya gitu kan. Kayak Mau capek istilahnya, mau capek main bola tuh capek, kalau turun bantuin Bantu gitu. turun. Sekiranya kita capek bener ya gimana, nggak usah Main kita bola ikut-ikut capek. yang penuh ngalor ngidul melulu yang nggak bener. Kadang-kadang nggak terarah sih. Oh. Iya, ke depan belakang Iya, iya. sehingga membuang Transisinya energi. jelek. Ketika suruh turun malah jadi loyo. Itu yang harus diwaspadai ataupun dimengerti sama pemain-pemain Berarti kita. kalau dari kesimpulannya ini, untuk menjalankan instruksi dari Sintayong udah oke, mengemban plan-plannya udah oke, Udah berarti oke. harus dijaga fisik dan stamina gitu. Fisik stamina Oh, iya, teknis iya, mah iya. udah bagus, udah cukup. Kelas-kelasnya juga emang udah harus di atas ASEAN kan. Harus di atas Gokil. ASEAN. Mantap Bung Dirman. Oke, Oke. gitu aja dulu. Gitu Ya, aja. ini Bung Dirman mau ucapin lagi buat yang puasa, selamat berpuasa. Ya, semoga menjadi berkah pahala. Iya, mesti puasa lah. Iyalah, kan? Bung Dirman sahur mau ini saya juga imsak cocok bentar bersama, lagi. sebentar lagi imsak. Iya. Semoga membawa berkah, dapat pahala yang baik. Kita Mantap. continue terus tetap aktif melihat Continue. konten dari Bung Apip. Mantap. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, ini mau lanjut dulu, Bung Dirman istirahat. Karena ada berita Barcelona nih. Jadi berita Barcelona yang mengabarkan bahwa tadi Luis Enrique ini memuji Lamine Yamal, dan sebenarnya Ya lu. bahaya. Pujian-pujian gini bahaya. Nggak apa-apa. Kan ini ciri khas dari pakar bola. Pujian-pujian ini bahaya, takutnya Lamine Yamal kayak terlena dalam pujian, nanti lawan Paris malah aneh-aneh kayak gitu kan. Dan ya boleh diterima, tapi jangan sampai terbang yang tinggi banget buat Lamine Yamal, karena Enrique ya itu emang legend Barcelona, pernah melatih Barcelona, bagaimanapun dia sekarang lagi ada di pihak Paris Saint-Germain gitu menurut gua. Dan tadi juga ada Laporta yang sempat trending. Dia bilang, lu khawatir gak Mbappe datang ke Madrid gitu kan. Dia bukan jawab, enggak, saya gak khawatir. Sekali lagi saya bilang, saya tidak khawatir Mbappe ke Madrid, karena itu juga sebenarnya belum tentu, kata Joan Laporta. Jadi ya banyak media-media yang udah mengatakan Mbappe udah pasti sign Madrid, udah pasti datang ke Madrid. Tapi Laporta ya sebagai presiden Barcelona tetap menjaga wibawa untuk ya tidak takut, tidak ada yang ditakuti siapapun. Ya yang ditakutin adalah kebobrokan dan kebodohan diri sendiri. Oke, gitu aja. Ya, sampai ketemu lagi di konten-konten pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Selamat sahur, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, sehat-sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.